Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Wa fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yut'imu akhahu hatta yashba'ahu wa yusqihi hatta yurwiyahu illa ba'dahu Allah ta'ala minan nari wa ja'ala bainahu wa bainaha sab'ata khanadiqin baina kulli khandaqain 500 amin. Al hadis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan atau kebutuhan-kebutuhan yang dimana muhibbin semua, ikhwan semua akan mendapatkan insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu masalah janji Allah untuk orang yang gemar sedekah. Ini memang sudah digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin-kemarin saya sudah jelaskan masalah sedekah. Ada yang disebut sedekah wajib, yaitu garis miring zakat. Ada yang sedekah tatawwu atau disebut sedekah yang sunnah di luar kewajiban zakat amaliyah, tijarah dan lain sebagainya. Kalau zakat ini kemungkinan akan dikuliahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tamsil atau ibarat-ibarat yang akan dijanjikan Allah Subhanahu wa taala per rupiah atau per apa disebutnya, berbagai macam ukuran. Sedekah itu dari mulai kecil sampai besar itu akan diperhitungkan. Semua diperhitungkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala ayat yang disebutkan tadi, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ini janji Allah. Bagaimana ya Allah kalau saya gemar bersedekah, saya orang kaya, saya orang mampu, tapi saya rajin bersedekah, gemar sedekah. Setiap ada orang yang butuh, orang yang miskin dan lain sebagainya, saya berikan dari sebagian harta saya. Lalu bagaimana untuk saya? Apa ada pahala atau ada kelebihan untuk saya sekarang ataupun nanti yang akan kita sampar, yaitu di akhirat? Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'anul Karim, suratul Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna. Ini diibaratkan
Kata Allah Subhanahu wa taala, ada satu ibarat yang bisa masuk logika, masuk akal. Ketika kalian berpikir tentang Al-Quran, pasti akan menemukan sesuatu penjelasan yang nyata buktinya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Nah, ini catatannya, amwalahum fi sabilillah. Orang yang bersedekah fi sabilillah, yaitu di jalan Allah. Orang yang bersedekah dalam catatan dia bersedekah, gemar bersedekah di jalan Allah. Apa itu sabilillah? Sabilillah itu adalah jalan yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah menyiapkan jalannya itu surga, ujungnya jalan kan? Jalan pasti ada ujungnya. Kalau kita menuju sesuatu akan menemukan jalan. Di jalan itulah kita akan menemukan sesuatu, yaitu tempat yang kita tuju. Nah, ini harta kita dijalankan di jalan Allah. Yunfiquna, dinafkahkan, diinfakkan, disodakohkan, bahasanya banyak. Ini seperti kamatsali habbatin, Allah mengibaratkan seperti, yaitu habbatin, seperti biji-bijian. Contohnya begini saja, seperti biji, kamatsali hubbihi au mithluhum kamatsali baridi habbatin an hadbin mudhaf. Ambatat sab'a sanabil, dari biji satu itulah akan tumbuh ketika kita tancapkan di tanah. Biji seperti misalnya biji jagung, satu biji padi, satu biji doang ditanam di tanah, lalu Allah jadikan. Ketika dijadikan akan muncul ke permukaan. Setelah muncul ke permukaan gede, dan dia akan menjadi buah. Dalam satu biji itu akan menghasilkan berbagai macam atau berbagai banyak buah. Jagung, nanam jagung satu, di dalam satu pohon jagung itu akan didapatkan buah yang banyak. Padahal satu doang. Ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, akan muncul, akan jadi 7 batang, 7 lopang, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari muncullah dari satu batang itu, yaitu 100 biji lagi. Itu seperti kita nanam saja. Nanam pohon padi, 1 biji, 2 biji, tetapi tumbuhnya banyak. Allah jadikan buahnya. Nah, ketika kita bersedekah, disyaratkan ada keikhlasan, tidak berpikir macam-macam, hanya karena Allah. Terus tidak riya dengan manusia, tidak pengen dipuji dengan manusia, maka Allah jadikanlah seperti dia menanam 1 biji akan dibalas oleh Allah, yaitu 100 biji. Jadi yakhruju minha saqun, akan muncul atau akan keluar dari batang itu, dari pohon itu adalah berbagai macam buah, di mana buahnya akan menjadi 7 cabang, dan 7 cabang itu akan menjadi 100 buah. Masya Allah. Satu doang kita akan panen, akan menuai hasil dari satu kita yang tanamkan. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan nanti di yaumil jaza, di yaumil hari pembalasan, Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan semua apa yang telah dilakukan. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ayat asbabun nuzulnya ketika Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya menyatakan, yaitu kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, di perang Tabuk. Nah, ini ada berbagai macam peperangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perang Tabuk, ada perang Khandaq,
ada perang Badar dan lain perang-perang. Nah ini di perang Tabuk ini ayat ini turun. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah. Nah ini ketika ada orang dermawan dari kalangan sahabat Ansori yang bernama yaitu Sayyidina Abdurrahman. Sayyidina Abdurrahman ini orang tajir, orang kaya tapi dermawan. Ini sahabat. Di antara sahabat ada yang paling kaya seantero Madinah. Dulu yang paling kaya itu dari kalangan orang yang iman adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dia ketika di perang Khandaq meninfakkan atau mensodakahkan 4.000 dirham. Apa itu dirham? Dirham itu adalah kepingan-kepingan emas. Dirham, dinar, ada kepingan-kepingan perak. Dulu itu mata uangnya emas dan perak. Nah ini kalau diduitkan zaman sekarang ini berapa puluh ratus juta atau satu berapa miliar ini? Arba'atu alaf, 40.000. 1000-nya berapa? Satu dirhamnya berapa? Lihat aja nanti. Kalau pengen siapapun yang pengen mengetahui, ketika di perang Khandaq sodakohnya Sayyidina Abdurrahman itu adalah 4.000 dirham. Lihat aja di Google, satu dirham berapa? Gitu, satu dirham itu harganya berapa? Kalikan 4.000 dirham. Nah ini di antara yang sahabat yang paling unggul, mana dermawan, mana tajir kaya tapi dia orang baik hati. Dialah yang jadi penggalang dana terbesar ketika membiayai perang. Di rumah dia siapkan biaya, Rasulullah disiapkan biaya untuk perang, membeli peralatan, menyiapkan berbagai macam alat-alat perang. Itulah orang yang paling dermawan. Nah ini Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW menurunkan ayat masalul ladzina yunfikuna amwalahum, jangan takut wahai Abdurrahman, wahai Sayyidina Ali dan lain sebagainya pada waktu itu. Ini Allah ketika akan mendapatkan satu sedekah berbagai macam lipat-lipat, yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan pahala-pahala yaitu sedekah. Makanya kita bagusnya sebagai manusia yang beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Nah ini kita harus gemar dulu. Gemar itu cinta dulu, harus demen dulu kepada sedekah. Kadang-kadang kan kita itu diliputi sifat bakhil. Apa itu bakhil? Sifat pelit. Kalau orang sudah ditempel sifat itu sifat dari setan. Pelit itu nempel di hati, lengket. Kadang-kadang dia menempelnya susah dibuang kayak lintah darah. Itu penyakit pelit. Penyakit pelit itu melekat sekali di hati. Sebab penyakit pelit mah akan selalu menghalangi, mencegah ketika seorang akan berbuat kebaikan, khususnya sedekah, khususnya gemar sedekah, khususnya gemar memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan. Ini pasti sebelum kita mengasihi itu ada ganjelan di hati. Ini kan mau acara maulidan, acara apa rojaban dan sebagainya, muharraman lah, nyumbang buat anak yatim. Makanya harus nyumbang loh. Nyumbang itu apa namanya, sedekah ke anak yatim, banyak gede banget. Rasulullah katakan siapa yang menyantuni anak yatim dia akan barang di surga, dan aku akan apa namanya memberikan satu derajat sama dengan anak yatim. Sebab anak yatim itu satu derajat bagaikan ibu jari dan telunjuk. Rasulullah menyebutkan begini. Padahal itu sudah tahu kita hadisnya, sudah tahu terus apa manfaatnya. Tetapi kadang-kadang jangan 50.000 lah, 5.000 aja. Nah ini penyakit pelit ini, kikir. Awas bahaya.
Makanya kita harus menyenangi dulu pekerjaan itu. Intinya kita harus menyukai dulu, menggemari dulu. Gemar sedekah itu adalah janji Allah. Ketika janji Allah, tidak ada satupun yang bisa mencegah atau menghalangi. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran. Barang siapa yang percaya kepada Al-Quran, berarti dia percaya kepada Allah. Janji Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu kebaikan saja dia datangkan, dia buktikan, dia berikan kepada seseorang, falahu asyru amsalihha. Satu dibayar 10 sampai 70 sampai 770 dan lain sebagainya. Inilah yudhaif. Jadi dilipat gandakan. Di dunia dia hidup bahagia, di akhirat dia akan menemukan sesuatu kebahagiaan yang lebih dia temukan di dunia. Itulah gemar janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi intinya begini, kata Allah di ayat Al-Qur'an yang lain, yaitu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra. Ini pakai kalimatnya Allah, pakai kalimat lan. Kata ke ahli alat, lan itu tidak akan sama sekali tanalul birra, mendapatkan kebaikan, kebagusan. Seseorang tidak akan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat, akan selamat di dunia dan akhirat, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Catatannya ini adalah sehingga dia harus mensedekahkan, meninfakkan mimma dari hartanya tuhibun, yang paling dia cintai, yang paling dia sayangi. Kita misalnya, ini harta saya nih yang paling kita sukai banget di antara yang lain-lain. Ada di antaranya misalnya ada motor, ada mobil, ada terus berkelas-kelas. Itu yang paling kita sayangi apa? Itu yang kita sedekahkan. Jadi saya gemarnya 50 juta, punya uang 50 juta misalnya. Udah, gak pikir-pikir lagi untuk Allah. Kalau kamu pengen lipat gandakan, pengen janji Allah akan terbukti nanti, udah kasih aja. Ya, Ustaz, untuk pembangunan pondok pesantren, masjid juga dan lain sebagainya saya serahkan. Sudah, tidak banyak ngobrol lagi, jangan ceritakan kepada siapapun. Ini mohon dijaga, itu hobi namanya. Hobi itu disamarkan saja, jangan didohirkan. Jadi hatta tunfiqu mimma tuhibbun, apa yang kita punya dari yang terbaik lah, yang terbagus. Jangan sedekah ngasih sisa. Kadang-kadang kita mau sedekah itu yang paling kecil. Uang ada di kantong kita, ada 1.000, ada 2.000, ada 5.000, ada 10.000, ada 100.000. Kan uang pecahan gitu kan. Coba bandingkan mana yang paling kita sayang, 1.000, 5.000, 10.000, atau 100.000? Pasti 100.000. Lantana lu ngasih uang sedekah 5.000, itu tidak akan mendapatkan kebaikan 100%. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tuh, kalau kamu benar ingat janji Allah, yang 100.000 keluarkan. Begitu kalau yang benar. Kadang-kadang kita itu tadi diliputi rasa kikir, rasa pelit dan lain sebagainya. Sayanglah 100.000 mending buat beli apa namanya kan, buat jajan di rumah atau siapa. Padahal kalau kita hutangkan kepada Allah, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Itu sudah janji Allah, tidak akan diragukan lagi. Bertambah rezeki, semakin banyak sedekah, semakin banyak rezeki, semakin dikasih, semakin banyak. Itu anehnya itu sedekah itu. Ketika kita kasih, bukannya habis, malah Allah kasih lagi. Itu gemar sih orangnya. Makanya dengan rasa gemar ini yang paling kita sukai, yang paling kita sayangi, insya Allah Allah langsung lipat gandakan lagi. Itu udah nyata di semua. Rasulullah mengatakan begitu. Tuh buktinya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ketika dia ngasih yang lebih besar, ditambah lagi oleh Allah, makin kaya lagi. Tetapi dia makin mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah orang yang imannya sahih, imannya bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin Allah akan membalas semua pahala yang dia kerjakan, termasuk gemar sedekah. Jadi intinya
kita sodakoh. Jangan malu-malu, jangan lupa ini waktu saya memberikan penjelasan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa like, komen, boleh subscribe. Nah itu tandanya ikhwan semua, muhibin semua adalah mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai ilmunya. Jangan mencintai saya, ini hakikatnya punya Allah. Tetapi untuk rasa, membuktikan perasaan cinta terhadap Allah dan Rasulnya, sodakoh melalui subscribe, like, komen dan lain sebagainya. Termasuk pertanyaan, nanya, insya Allah. Misalnya saya mau nanya, itu ada di kolom besar, kolom pertanyaan, insya Allah. Makanya sodakoh itu nggak berbentuk uang, apapun bisa, termasuk kita di media bisa subscribe, bisa like. Itu tanyanya muhibin, kita mencintai Allah dan Rasulnya. Mandala ala khairin bahwa kafailihi. Barang siapa yang menuduhkan kepada satu kebaikan, memberikan satu hidayah kepada kebaikan, bahwa kafailihi, maka dia seperti tidak mengerjakan pun, tidak berbicara pun, tapi mendukung dalam acara sesuatu yang kebaikan sesuai janji Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya dia pun mengerjakan. Maka jangan lupa subscribe di channel saya. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan hidayah untuk gemar bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak bersedekah, semakin Allah akan mendapatkan, melebihkan, melipat gandakan sedekah kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.